الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Jemaah sholat isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kehadirannya. Kehadiran kita di tempat yang mulia ini menunjukkan betapa kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam ketaatan kita kepadanya, dan itu dinyatakan oleh Allah sebagai keuntungan yang sangat besar, karena Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Karena itu keuntungan yang kita dapatkan ini mudah-mudahan senantiasa dapat kita jaga. Sebagaimana kita berdagang, kalau sudah pernah dapat untung besar, jangan sampai kemudian besoknya rugi. Karena kalau besoknya rugi, ya itu tandanya menyesali diri kemudian hari. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada 3 tanda seseorang peroleh kebahagiaan yang istimewa. Kebahagiaannya tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti kehidupan kita di akhirat, hasannya atau pengaruhnya. Oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyidu Minal Kalamit Thayyib halaman 5 disebutkan 3 tanda. Tanda yang pertama, seseorang dapat menikmati, dapat mensyukuri nikmat Allah. Jadi bersyukur kepada nikmat Allah itu tanda seseorang dapat bahagia. Kalau kita dapat nikmat mengucapkan syukur alhamdulillah dengan mudah, itu tandanya memang kita sudah dalam kebiasaan yang baik, dalam lingkungan yang baik. Bisa mengucapkan setiap terima nikmat alhamdulillah. Karena ada orang dapat nikmat itu ucapan pertamanya tidak alhamdulillah. Kadang-kadang dapat nikmat, keluar pertamanya itu pisuhan. Kok saged bisa? Kalau suka contoh, saya ini guru, pernah jadi guru, sekarang ini jadi dosen. Nah, jadi dosen. Lalu kemudian ketika jenengan sebagai seorang mahasiswa kedatangan dosen itu anugerah ataukah musibah? Kalau tangleti kedatangan dosen untuk ngajar niku anugerah ataukah musibah? Anugerah. Contohnya gampangnya kan, ulang dugi kan gini panjenengan sedaya saniki hadir di tengah jenengan. Jenengan ini seneng nopo susah? Nah, seneng. Lah kula niki dugi saya datang kuliah.
begitu kelihatan di kelas, mahasiswa itu enggak alhamdulillah. Saya ini malah dipencung nih. Ngerti ya dipencung nih? Jadi itu pencung nih. Waduh, dosen itu kok. Jadi tidak selamanya kehadiran guru ustadz itu dianggap anugerah. Atau kalau itu anugerah, tapi tidak semua orang kemudian ungkapan pertamanya itu alhamdulillah. Ketika ikut arisannya metu, ibu-ibu biasanya PKK. Niku wonten trimo lote medal, duduk alhamdulillah gak ngono, malah ucapane mboten alhamdulillah pokoknya wis ana sing pisuan, ana sing misui iku sampai jeroan. Macam itu. Jadi jangan dikira bahwa setiap orang mendapat nikmat itu mesti mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah, tandanya itu berarti kita ini sudah dalam pembiasaan yang baik, di lingkungan yang baik. Jenengan di lingkungannya awon, wis masya Allah luar biasa. Nemu kesainan, buatan alhamdulillah. Tapi kadang mesum, kadang disebut jeroani. Padahal dapat nikmat. Karena itu tanda pertama kebahagiaan itu bisa bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, dapat sabar atas musibah atau as-sabru 'alal musibah. Jadi kalau mensyukuri nikmat tadi mungkin lebih gampang kan awak dhewe. Gitu. Sabar atas musibah belum tentu. Kadang kita ini saking raketnya sama konco. Ya, raketnya sama konco. Itu jangankan raket sama konco. Saya itu punya peliharaan burung ketika boomingnya burung mau kenari apa ini ya. Tiap hari dikasih makan, dikasih lah begitu salah ngasih makan, pengen nyenengi manuk gitu, disukani jagung nom sing iki tibake semuti moro. Semuti moro mboten keselimur, manuke dirubung semut mati. Mati nangis gugup-gugup. Ya apa? Padahal ditinggal bapake makne mati, gak nangis gugup-gugup, tinggal makne mati gugup-gugup. Kadang-kadang ngoten. Kenapa? Kadang-kadang fase tertentu musibah ini kita tidak dapat sabar. Karena itu Nabi menyatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Kulluha khairun, semuanya baik. Semuanya urusan yang mukmin ini di angan-angan semuanya itu baik. Yang pertama, idza asabat syarra sakaru fakana khairan lahu. Kalau seorang mukmin ditimpa kenikmatan dunia, itu harta, kata, jabatan tinggi, pasti kita tadi bersyukur. Bersyukurnya, sikap bersyukur itu kata Nabi menambah pahala bagi kita yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian idza asabathu dzarra sabaru fakana khairan lahu. Kalau seorang mukmin itu ditimpa musibah, dia bersabar, sikap sabarnya itu juga menambah pahala. Jadi sabar atas musibah
itu menjadi tambahan pahala. Maka ketika kita memperoleh nikmat, mensikapi nikmat itu dengan baik, dapat pahala. Ketika dapat musibah, mensikapi musibah itu dengan baik, bahkan Allah menyatakan setiap mukmin lalu dia ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini disebut apa? Kalimat istirja. Terus istilahnya kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menyatakan bagi mereka yang ditimpa musibah lalu mengembalikan itu urusan kepada Allah, maka Allah akan berselawat kepada orang yang sabar tadi. Selawatnya apa? Allah itu selawatnya Allah kepada makhluk, kepada kita ini. Kalau kepada manusia berarti Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kehilafan kita. Tidak hanya itu, Allah mengajak kepada para malaikatnya untuk juga berselawat. Nah, selawatnya malaikat kepada kita bagaimana? Mendoakan kita. Makanya Allah menyatakan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Tuhan kami Allah, lalu mereka teguh pendirian, maka Allah akan menurunkan para malaikatnya itu kepada kita semuanya. Untuk apa? Menjaga kita. Jangan sampai kita memperoleh kesialan-kesialan. Itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Mengirim para malaikat. Jadi para malaikat itu jamak. Karena ayatnya al-malaikat. Kalau satu malaikat, malakun. Ini ayatnya malaikat jamak. Banyak malaikat yang diturunkan. Kanggene nopo malaikat menjaga kita. Lalu malaikat itu menghibur kita. Apa hiburannya? Jangan sekali-kali kamu takut. Enggak ada yang perlu kamu takutkan. Kami yang akan menjaga. Karena apa? Kalimatnya Allah takhafu. Sekali-kali jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih dirimu. Apapun akan dicukupi Allah kalau kemudian teguh pendirian tauhid kita mantap. Lalu para malaikat itu menyatakan, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, maka itu menghibur betul para malaikat itu kepada kita. Maka ada orang istiqomah, lalu kita lihat ayem, tenang hidupnya. Antara ini duit-duit dan duit-duit, gak ada bedanya. Karena awak dhewe ning duit-duit ketok ono engke iku, duit pas tanggal 0. Pas tanggal tua nglentu. Ngemret, tandanya orang di duit ini. Tanggal tua. Nah, orang istiqomah tidak pernah membedakan tanggal muda, tanggal tua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kepinter kedua. Sekarang tanda yang ketiga memperoleh kebahagiaan adalah at-taubatu minal maksiyah, yaitu dapat bertobat dari maksiat. Hidup kita ini panjang sekali dalam ketaatan. Ini 70 tahun berarti kinten-kinten awak dhewe iki ya 60 tahunnya itu harus taat. Kenapa? Sudah balik. Kalau 70 tahun lalu dikurangi 10 tahun, kira-kira itu sebelum balik. Begitu balik sudah mukallaf, wajib terus dalam ketaatan. Panjang sekali.
90 tahun, berarti luwih panjang malih ketaatannya. Nah, dalam perjalanan usia kita yang demikian lama panjang ini, nah, itu kadang-kadang ya ada terjatuhnya. Namanya manusia, gitu. Kalau bilang saya tidak pernah jatuh sama sekali, berarti jenengan itu malaikat. Kan ya orang kadang-kadang buktinya nopo hal remeh saja, kadang koncone ngerasani ini pas krungu lho gak kerasa nimbrung melu ngerasani, itu juga terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, perlu ditobati. Nah, kalau dosa kecil bisa dihilangkan melalui ibadah-ibadah yang kita mungkin syukur wudhu, ada sholat. Tapi kalau maksiatnya besar, pernah mencuri, pernah berzina, pernah membentak orang tua, maka itu bagian dari dosa besar yang kemudian apa? Butuh taubat. Taubatnya apa? Mengakui, ya Allah, saya ini pernah melakukan kesalahan itu, ya Allah. Saat ini saya sudah tua begini, diberikan hidayah untuk mengakui kesalahan. Saya mengakui kesalahan itu dan saya bertekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan itu, dan saya akan teguh di dalam pendirian itu. Nah, itu. Karena itu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, sahabat Abbas bin Abdul Muthalib itu sintene Kanjeng Nabi, pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi pamannya. Kalau yang sepupu namanya Abdullah bin Abbas. Nah, pamannya ini, Abbas ini, oleh Allah diuji sakit yang lumayan parah sampai beliaunya itu kepayahan. Nah, lalu kemudian matur tenggene Kanjeng Nabi, aku iki koyo enak mati ya ini iki yo. Enak mati ya. Wonten sing temeri ngeten. Mboten alhamdulillah sehat. Tapi ini kita nek loro sampai wis tombo ten pundi-pundi gak waras pasti. Kan tiang itu gampang putus asa, gini apa? Nah, putus asa nih, wis golek tombo, nemoni dokter, nemoni alternatif, tekakno sembarang gak waras. Nah, matur tenggene Kanjeng Nabi, koyo aku iki nek mati. Lalu Kanjeng Nabi, wahai paman, bersabarlah atas takdir Allah. Jika Allah memberikan kepadamu umur yang panjang, berarti kalau paman ini orang baik, Allah memberikan semakin banyak amal kebaikan kepada paman dengan usia yang panjang. Kalau paman ini pernah melakukan kesalahan, berarti Allah memberikan waktu untuk paman bertobat. Karena itu nikmati usia yang panjang, sekalipun ada ujian. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum latihan kita Ramadan ini tiap ini disukai nasihat-nasihat gitu wonten ceramah bosen apa jadi ono jamaah bosen bendino kandhane kasebut kandhane kurang wae. Nah, ini bagian napa niku kesempatan kita di dalam usia kita. Mudah-mudahan kita peroleh 3 tanda kebahagiaan mau. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, sabar atas musibah. Yang ketiga, taubat dari maksiat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.